Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Buat teman-teman yang lagi sakit, semoga Allah berikan kesembuhan ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video baru aku dan aku bisa sapa-sapa teman-teman semua. Jadi di video kali ini aku mau sharing budgeting week pertama di bulan November. Tapi mohon maaf ya teman-teman kalau video ini agak telat karena memang minggu pertama udah mau selesai. Sebenarnya aku udah tag video dari lama tapi memang jadwal uploadnya itu baru sekarang. Seperti biasa di sini aku udah buat template-nya supaya nanti durasinya nggak terlalu panjang ya teman-teman. Nah untuk minggu pertama ini mengcover 8 hari ya teman-teman dari tanggal 1 sampai 8 November. Jadi khusus untuk bulan November aku pakai mekanisme 8 hari, 8 hari, 7 hari, dan 7 hari. Untuk minggu 1, 2 itu 8 hari dan minggu ketiga 4 itu 7 hari ya teman-teman. Nah jadi teman-teman kalau mau buat budgeting mingguan kalian bisa tentukan berapa hari setiap minggunya. Untuk jumlah harinya sendiri nggak ada aturan khusus, itu bisa disesuaikan aja dengan kondisi keluarga teman-teman. Oh ya buat teman-teman yang belum tahu di sini tuh aku pakai dua metode. Yang pertama adalah metode bulanan dan yang kedua metode mingguan. Setelah di awal bulan aku membuat budgeting bulanan, selanjutnya aku buat budgeting mingguan. Kenapa aku pakai dua metode? Karena memang gaji pas suami itu bulanan dan alasan aku menggunakan metode mingguan supaya uangnya itu bisa cukup sampai akhir bulan. Kalau pakai metode bulanan aja biasanya itu boros di awal-awal bulan tapi boncos di akhir bulan. Jadi makanya supaya uangnya itu bisa bertahan sampai akhir bulan, aku bagi ke 4 minggu ya teman-teman. Oh ya, sebelum kita mulai budgetingnya, nanti di akhir video aku juga mau sharing-sharing ke teman-teman semua. Nanti aku mau bahas apa sih penyebab kita selalu gagal budgeting. Karena menurut aku tema ini menarik banget aku bahas, sekaligus konten ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang selalu dilontarkan di kolom komentar. Nah, salah satu pertanyaan dari teman online, gimana sih caranya supaya nggak gagal budgeting karena dia itu selalu gagal untuk budgeting. Nah, kalau teman-teman mau tahu solusinya, nanti akan aku spill ya di akhir video. Pastikan teman-teman nonton sampai akhir video supaya nanti nggak gagal paham. Oke, yuk kita lanjut untuk mulai budgetingnya. Seperti biasa ya teman-teman, untuk budgeting mingguan di sini aku buat 4 kolom. Yang pertama adalah kolom kategori, yang kedua budget, yang ketiga aktual, dan yang keempat selisih. Untuk kolom kategori berisi pos-pos pengeluaran yang ada di minggu pertama. Nah, untuk pos pengeluarannya di sini ada listrik, BBM, kuota, air galon, belanja bulanan, belanja mingguan, kesehatan, dana tak terduga, dan jajan. Sebenarnya setiap minggunya pos pengeluarannya itu selalu sama, kecuali di minggu pertama itu ada pos kuota ya teman-teman. Dan alhamdulillah banget kalau bulan-bulan sebelumnya aku itu selalu mengeluhkan dengan harga kuota yang mahal, tapi alhamdulillah di bulan ini aku bisa menurunkan untuk budget kuota. Karena alhamdulillah banget kartu Tri itu ada sinyalnya di kos aku, jadi mulai bulan ini aku pindah dari Telkomsel ke kartu Tri. Kayaknya bukan rahasia umum lagi kalau kartu Telkomsel itu memang mahal banget ya teman-teman paketannya. Apalagi kalau teman-teman tinggalnya di wilayah Papua, itu harga paketannya berbeda dengan yang ada di wilayah Jawa. Alhamdulillah kartu Tri itu paketannya lumayan murah, jadi aku bisa menekan budget kuota ya teman-teman. Lanjut di sini aku udah isi kolom budget dari setiap posnya. Untuk pos listrik di sini aku budgetkan 50.000, BBM 25.000, kuota 200.000. Nah, untuk kuota ini udah termasuk kuota pas suami ya teman-teman.
Lanjut di sini untuk air galon aku budgetkan 25.000, belanja bulanan 150.000. Nah, untuk pos belanja bulanan ini biasanya aku belikan beras, minyak, telur, dan lainnya. Kalau biasanya aku belanja bulanan di awal bulan, untuk bulan ini kayaknya aku belanjanya 2 kali karena awal bulan itu aku pas banget sakit, jadi aku nggak sempat untuk belanja bulanan. Jadi budget 150.000 ini udah dibelikan sama suamiku untuk kebutuhan yang habis-habis aja. Lanjut untuk pos belanja mingguan, di sini aku budgetkan 150.000, kesehatan 50.000, dana tak terduga 25.000, dan jajan 50.000. Lanjut di sini aku jumlahkan budget di minggu pertama bulan November yaitu 725.000. Alhamdulillah untuk budgeting di minggu pertama udah selesai. Nanti kita lanjut untuk cash stuffing. Sebelum kita lanjut, aku mau sapa-sapa teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, hai, salam kenal. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang saat ini ikut merantau dengan suami ke Papua. Di channel YouTube ini aku akan share hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih ya kalian udah klik video aku, semoga kalian suka dengan video aku. Kalau kalian berkenan, yuk dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku. Yuk lanjut ke video. Di sini aku lagi zoom untuk catatan aku ya teman-teman. Kalian bisa screenshot kalau kalian mau jadikan sebagai referensi. Nah, di sini aku mau singkirin dulu bukunya supaya nggak kelihatan ribet. Setelah ini, yuk kita lanjut untuk cash stuffing. Nah, sambil aku cash stuffing, kita akan sharing-sharing ya teman-teman gimana caranya atau solusinya agar kita nggak gagal budgeting. Yuk langsung aja, di sini ada 7 poin, aku akan bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, di sini kita harus membuat budget yang realistis. Supaya kita terhindar dari gagalnya budgeting, kita itu harus membuat budget dari setiap posnya secara realistis. Realistis di sini maksudnya kita itu menentukan budget sesuai dengan kebutuhan dan nominal real yang benar-benar kita pakai. Contohnya, kalau budget listrik setiap bulannya itu 250.000, kita itu budgetkan 250.000 atau dilebihkan sedikit nggak apa-apa ya teman-teman. Asalkan teman-teman jangan kurang dari 250.000 dalam menentukan budget karena nanti bakalan boncos. Karena kita kan udah punya acuan dari bulan-bulan sebelumnya, misalnya harga gas berapa, terus pemakaiannya berapa sebulan. Nah, itu bisa dijadikan acuan untuk kita menentukan budget. Makanya penting banget kita melakukan evaluasi supaya kita bisa meng-cross check ya mana budget yang kurang dan mana yang budget yang kelebihan. Oke, sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya, di sini aku mau balik lagi ke video ya teman-teman. Nah, untuk cash stuffing kali ini karena aku nggak ada recehan ya teman-teman, jadi untuk budget yang 25.000 aku masukkan 50.000 dulu ya. Dan untuk dana tak terduga ini aku masukkan 30.000, sebenarnya budgetnya 25.000, kelebihan 5.000, tapi nggak apa-apa karena nggak ada recehan. Nanti akan aku kembalikan lagi ke dompet bulanan kalau memang udah ada kembaliannya. Alhamdulillah di sini aku udah ambil uang cashnya dari dompet bulanan, nanti akan aku pindahkan ke dompet mingguan. Lanjut ke poin yang kedua, bisa jadi kita gagal budgeting karena kita kurang disiplin sama budget yang udah kita tentukan. Jadi penting banget ya teman-teman, kita harus disiplin sama budget yang udah kita tentukan di awal supaya nanti nggak gagal budgeting. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, bisa jadi kita gagal budgeting karena kita malas mencatat pengeluaran sekecil apapun. Kunci keberhasilan budgeting menurut pengalaman aku pribadi yaitu kita harus mencatat pengeluaran sekecil apapun. Untuk metode mencatatnya sendiri, kalian bisa sesuaikan aja dengan fleksibilitas teman-teman. Kalau teman-teman lebih mudah catat di HP, silakan, atau kalau kalian lebih suka catat di buku, silakan ya teman-teman. Dan kalau aku itu selalu menyempatkan waktu selama 5 menit setiap harinya di malam hari. Lanjut untuk poin yang keempat, jangan lupa kita harus evaluasi terus setiap minggu dan setiap bulan.
kita bisa bandingkan budget yang udah kita tentukan dengan realitanya. Selain itu, kita juga bisa mencari penyebabnya kenapa sering boncos. Setelah kita tahu penyebabnya apa, kita bisa modifikasi atau membuat penyesuaian di bulan atau di minggu selanjutnya. Lanjut poin yang kelima, bisa jadi kita gagal budgeting karena kita nggak bisa mengontrol keinginan kita. Maka dari itu, menurut aku penting banget kita harus kontrol keinginan kita dan fokus ke kebutuhan. Lanjut poin ke-6, bisa jadi kita gagal budgeting karena kita nggak punya dana darurat. Menurut aku, setiap keluarga penting banget punya dana darurat karena ini bisa dipakai ketika ada kondisi darurat. Teman-teman bisa sisihkan sedikit demi sedikit setiap bulannya dari penghasilan bulanan. Dan poin yang terakhir adalah kita harus belajar dari kesalahan bulan lalu kalau kita mau berhasil di bulan selanjutnya. Nah, itu dia ke-7 poin yang mungkin bisa menjadi evaluasi buat kita semua ya teman-teman. Semoga informasi yang aku sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat ya teman-teman budgetingnya, yuk kita belajar bareng-bareng. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.